tawabul ghayyu mudhari'un wara. Qur'un lafal Qur'un, wa wailun dan lafal wailun. Nidun lafal nidun, al maula dan lafal al maula. Jaro berlaku opo lafal mustarok. Tawabun lafal tawabun, al ghayyu lafal ghayyu, mudhari'un itu laku fi'il mudhari', waro lan lafal waro. Sekarang tafsirannya silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni al-mustaraku lafdhun lahu maknayan wa huwa katsirun fil Qur'ani minhu al-qur'u lil haidi wat tuhri wa qala. Nah, sampai baca dulu ya. Yakni maksudnya al-mustaraku lafal mustarok. Lafdun itu satu lafal, lahu yang baginya maknayani mempunyai dua arti. Artinya begini. Jadi yang dimaksud lafal mustarok itu adalah satu lafal tapi memiliki dua arti. Itu namanya apa? Mustarok. Wahwa dan ia kasirun itu banyak fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Jadi ada satu lafal mempunyai dua arti. Itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Minhu diantaranya al-qur'u, lafal al-qur'u, lil haidi artinya untuk haid, wa tuhri dan suci. Ini kan bertolak belakang. Qala ta'ala, ini sama-sama baca. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu dan perempuan-perempuan yang ditalak. Yatarabbasna mereka menunggu bi anfusihinna dengan diri-diri mereka salasata quru'in 3 kali haid atau 3 kali suci. Jadi ulama ada yang mengartikan 3 kali haid, kemudian ada yang mengartikan 3 kali suci. Yang mengartikan haid itu adalah Imam Malik. Kalau yang mengartikan suci itu adalah Imam Syafi'i. Caranya gini. Jadi perempuan yang ditalak oleh suaminya, dia harus menunggu 3 kali suci. Itu kalau Imam Syafi'i ya. 3 kali. Orang menjatuhkan talak itu kan pada saat suci. Kalau 3 kali suci itu yang begini, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, jadi pada yang kelima ini dia sudah diperbolehkan menikah lagi. Iya. Ya. Beda ya. Kalau diartikan itu, kenapa Imam Syafi'i itu mengartikan suci? Biar waktunya jangan terlalu lama. Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik itu mengartikan Qur'an ini haid. Iya, lama. Nah, lama dia. Orang menjatuhkan salah kan suci. Jadi hitungannya dia suci. Iya, suci dulu. Nah, baru dihitung haid ini. Haid, suci, haid, suci, haid. Suci baru oleh nikah. Ada 2 kali lipat. Waktunya terlalu lama. Mereka sama-sama punya alasan. Kalau alasan Imam Syafi'i itu biar nggak terlalu lama. Kalau Imam Malik ini dengan alasan itu salah satunya dengan menjaga muro'ah dia. Kalau terlalu cepat, ya namanya ini kan istihad kalangan para ulama. Makanya kalimat Qur'an ini mempunyai 2 arti, 1 haid dan 1 suci. Jadi tergantung
Nanti kalau misalnya yang menyatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, mereka mengatakan begini, wanita atau istri yang ditalak mereka harus menunggu dengan diri mereka 3 kali quru. 3 kali quru ya enggak diartikan hanya ya 3 kali quru. Sehingga ya mau diambil haid atau suci. Mau ngambil sucinya aja lah. Biar nggak terlalu lama. Kalau ngambil haid aja lah biar betul-betul mantep. Nah, kata-kata guru inilah yang dimaksud di bab ini masuk kategori lafal mustarok. Dia satu lafaz tapi memiliki 2 arti. Paham? Ada pertanyaan? Nah. Itu menyangkut soal hukum ini. Ditalak ini maksudnya pas talak biasa, maksudnya isi podo uripe itu talak karena mati bukan. Kalau mati kan 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah yang dimaksud iddah. Jadi masa iddahnya 3 kali suci, 1 3 kali. Paham ya? Amanjur wawailun kalimatun azabin wawadin fi jahannami fi jahannam wanitu lil misli wadidi fala tazalu lillahi andada. Ya, baca. Tadi kalimat Quran ya yang mempunyai 2 arti. Wawailun dan kata wailun yang kan banyak. Kalimatu adabin, kata wailun itu masuk kategori kalimat siksa. Yang wailun siksa. Wawadin dan jurang fi jahannam, di neraka jahanam. Jadi kata wailun itu ada yang mengartikan itu kata-kata azab, tapi ada yang menyatakan wailun itu jurang yang berada di neraka jahanam. Jadi nanti kalau misalnya kita ngaji tafsir, wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin. Itu ada yang well itu adalah kalimat adab, ada yang mengatakan well itu adalah jurang di jahanam. Wanidu dan kata anidu itu ada yang mengatakan lil misli. Lil misli itu semisalnya, wadidi dan lawannya. Makanya di sini fala tajalu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah andada. Kalau ada yang mengartikan semisalnya, ada yang mengartikan lawannya. Jadi kita nggak apa-apa karena memang kalimat andada itu memiliki 2 arti. Ya, ini kan ada kaitannya dengan tafsir sebetulnya. Oh, itu namanya lafal mustarok. Satu lafal tapi memiliki 2 arti. Paham ya? Nah, lanjut. Wal maula lis sayyidi wal abdi wa'tasimu billahi wa maulakum ay sayyidikum fi suratil hajj. Wa qala ta'ala yauma la yughni maula an maula syai'an Maulan an maulan syai'an wala hum yunsurun. ya. Wal maula dan kata maula. Wal maula dan kata maula. Li sayyidi ada yang mengartikan itu sayyid, wal abdi dan abdi. Sayyid itu adalah tuan. Abdi ini adalah hamba. Jadi kata maula ini mempunyai 2 arti. Wa'tasimu billahi huwa maulakum ay sayyidukum. Dan berpegang teguhlah kalian billahi dengan Allah. Huwa dia Allah maulakum itu tuan kalian. Ay sayyidukum.
Tuhan kalian. Ini fi suratil Hajj. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ini yang artinya hamba ya, mengabdi. Yaumala yughni, pada hari tidak butuh. Tidak butuh itu artinya butuh. Maulan, seorang hamba, an maulan, dari hamba yang lain, syai'an, sesuatu. Artinya hari kiamat. Di hari kiamat itu seorang hamba pasti memerlukan hamba yang lain karena kondisinya. Perlu apa? Syai'an, sesuatu. Walahum, dan tidaklah mereka yunsoruna, itu ditolong. Ini sama maula sama maula, yang satu artinya sayyid, yang satu artinya hamba. Kalau ada yang seperti ini namanya mustahil. Kita nggak heran, kita sudah tahu. Ini yang watasimu ini cuman sayyidukum ya. Kalau yang abdu nggak bisa. Apanya? Nggak ada. Yang watasimu ini maula artinya sayyid, tuan. Kalau yang maula kedua ini artinya hamba. Dan artinya gini, nanti kalau kita menemukan kalimat-kalimat mustarak kayak gini, kita sudah bisa berpikir, ini maula saya artikan sayyid apa saya artikan hamba. Nah, kitalah yang menerawang gitu ya. Kalau ini sayyid. Jadi tidak baku gitu loh. Artinya kayak, oh iya benar, memang kalau saya artikan sayyid kayaknya ya enggak pas. Jadi artinya harus apa? Itulah yang dimaksud lafal mustarok. Iya. Enggak harus itu. Makanya nanti kalau kita misalnya mendengarkan orang mengartikan hadis, mengartikan ayat, nah kok artinya beda. Nah, ya memang ada yang namanya mustarok. Mustarok itu mempunyai dua arti. Bukan beda. Semua disesuaikan dengan siyaqul kalamnya. Paham ya? Terus lanjut. Wakil mukhtaril maula Al-maula al-mutik wal mutak. Wafil mukhtari, dan di dalam kitab mukhtar kamus al-maula itu ada yang mengartikan al-mu'tiq, orang yang memerdekakan. Tapi juga ada yang artinya al-mu'tad, yang dimerdekakan. Nah, jadi nanti ada yang mengatakan maula itu orang yang memerdekakan, ada yang dimerdekakan. Nah, ini yang dimaksud mustarok. Makanya kita nggak heran nanti ketika ada orang yang mengartikan kata maula itu yang memerdekakan, artinya kan sayyid. Nah, kalau yang dimerdekakan dia seorang budak atau hamba. Paham? Terus lanjut. Fi surati Dukhan wat tawwabu lit-taibi wal qabilu lit-taubah nahu innallaha yuhibbut tawwabin. Fi surati Dukhan, di dalam surat Ad-Dukhan, wat tawwabu itu lit-taib, orang yang bertaubat. Tapi wal qabil lit-taubati, dan orang yang menerima taubat. Artinya begini, kata tawab di dalam surat Ad-Dukhan itu ada yang mengartikan itu orang-orang yang bertaubat. Tapi ada yang mengartikan zat yang menerima taubat. Paham? Satu bertaubat, satu yang menerima taubat. Makanya kalau dalam doa wudhu apa? Minat
Tawabin wa mutahhirin. Minat tawabina. Minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Minat tawabina ini artinya adalah bagian dari orang-orang yang bertaubat. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu wat tawwabur rahim itu adalah zat yang menerima taubat. Berarti Qabil taubat. Jadi kita gak heran gitu loh. Oh iya emang itu kata mustarok. Bukan malah kita nyala itu salah itu tawab itu orang yang bertaubat. Jadi kalau secara teks bahasa juga ini ya untuk fa'il untuk litaibin ya, untuk orang-orang yang tobat kayak gitu ya. Bisa diterpak ya dari itu fa'ilnya. Nah, satu yang menerima. Wa tawwabur rahim. Dalam Al-Quran banyak. Ya Allah adalah zat yang menerima taubat. Nah, diwudu minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Orang yang bertaubat. Kalimatnya sama, tapi artinya beda. Ya, makanya itu dinamakan mustarok. Paham? Paham ya? Ya kayak gini nih ya. Bagi kita yang seneng ngaji, mas, seneng ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji ini berada lungo, Yasin mulai ya, surah permennya iki, ora ustadz, ora jamaah, santuy. Makanya nih sampai ngeser, ya itu ngerti nau sorok. Iku nanti Jawa emang ya berlaku, yang Lampung ora berlaku, burung bukan berlaku. Nanti masa kaya ngono kuwi. Ini kan hanya wawa kasirun fil Quran ini kan banyak, ini hanya sebagian. Cara mendeteksinya itu nanti selain ada di tafsir itu dari Syiakul Kalam. Ya Syiakul Kalam. Jadi kalau Syiakul Kalam ini saya artikan ini kira-kira pas apa enggak? Nah, itu. Nanti kalau enggak pas, oh berarti saya artikan ini. Misalnya tawab ini saya artikan penerima apa yang bertaubat. Kira-kira pasifnya kan otomatis Syiakul Kalam bisa kita raba. Ini ngaji ngomong ini, ya, ngerti ini. Makanya orang bisa ngaji kitab kuning itu kan kayak gitu. Makanya jamaah dewe itu ya ibaratnya budaya lah. Nah budayanya itu kenal no. Terus lanjut. Innallaha ya. Udah lah itu. Oh, Innallaha wa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah dia adalah menerima tobat dan lagi maha bijaksana. Wal ghaniyu lidur rusdi wa ismu watin fi jahannam nahu fasawfa yalqauna ghayyan wal fi'lul mudhari yahtamilu lil hali wal istiqbali wawaroa ay kholfa wa amam nahu wa kana waro'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin wasba. Wal ghayyu dan lafal ghayyu Didur rusdi itu adalah lawan dari kata rusdi. Rusdi itu petunjuk. Jadi kalau ghayyu artinya lawannya petunjuk, berarti sesat kan gitu. Ghayyu itu artinya sesat. Wasmuwatin dan nama jurang fi jahannam di neraka jahanam. Artinya lafal ghayya itu ada yang mengartikan sesat atau kesesatan dan ada yang mengartikan itu nama jurang di neraka jahanam. Paham? Artinya dua.
Nahwu contohnya fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan bertemu ghayya di jurang jahanam. Bukan di kesesatan, tapi di jurang neraka jahanam. Ini ghayya yang artinya wadin fi jahannam. Paham ya? Jurang. Jangan diartikan sesat, mereka akan bertemu saat ketika kesesatan. Wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il mudhari' yahtamilu, ada yang mirip lil hali, masa sekarang, wal istiqbali, dan masa yang akan datang. Jadi nanti kan ada fi'il mudhari', makanya fi'il mudhari' itu kan sekarang dan akan datang. Nanti kita lihat syakul kalamnya. Ini fi'il mudhari'. Ini saya artikan sekarang apa akan datang. Setiap di Al-Qur'an ketika ada kalimat fi'il mudhari', ini pasti kita artikan keadaan sekarang apa keadaan yang akan datang. Nah, itu dilihat dari sisi syakul kalam. Paham? Iya. Nah, nanti kalau kita bertemu fi'il mudhari' maksudnya. Nah, kemudian wawaro'a, lafal waro'a di Al-Quran itu ada artinya khalfa, itu artinya di belakang, wa amama, dan di depan. Jadi kata waro'a yang ada dalam Al-Quran itu ada yang artinya di belakang, ada yang artinya di depan. Misalnya wakana waro'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Wakana lan ono waro'ahum, apa kira-kira? Di belakang mereka ya? Di depan. Oh gitu ngerti. Lalu kapan melaku masuk buri. Jangan main, mau lagi dipikir malah main terabas. Iya, kalau secara artinya kan waro itu kan belakang kan. Di depan mereka malikun, ada seorang penguasa atau raja, yakhudu, yang merampas kulla safinatin, di pada setiap kapal, ghusba, dengan cara paksa. Iya. Kalau dari belakang yuk kono buri dah lewat. Oh, gitu artinya sesuai syarul kalamnya. Jadi waro'ahum ini artinya waro'a, aslinya di belakang. Nah, tapi waro'a di sini artinya depan. Di depan raja. Nah, makanya kata waro'a ini masuk kategori Mustarab. Ini mah bahasa tinggi ya masnya. Loh, memang kalau pelajaran ini memang pelajar dua, aku wis selesai balago. Ini waro'a kalau di Lughatul Arabiyah Di belakang. Ya makanya tadi harus tahu ngartinya itu nanti ilmu ini pakai ilmu ini gitu. Pelajaran ini Asik aku selesai balago. Sebenarnya asik ya. Iya. Tambah. Ya itu tadi rumusnya di syakul kalam itu. Makanya lagi mikir situ main terabas. Bukan malah kita mikir loh, kok ini belakang? Iya mikir itu. Loh, itu bukan belakang, di depan, karena itu kata mustarok. Nah berarti kalau ngaji iya dulu ingat ngaji mustarab begini. Ya di dalam Al-Quran banyak mustarok kayak gitu. Makanya kalau ustadz-ustadz yang ada hanya modal baca ya, soalnya ngerti. Saya kan kayaknya kan harus penting buka-buka Google, YouTube kan ngono sih. Bukan YouTube itu untuk membantu, tapi malah dijadikan rujukan utama. Karena rujuk semuanya ditelan, Pak. YouTube ditelan, Pak. Iya lah. Itu untuk membantu supaya paham ini ya? Mustarok. Ini hanya contoh. Nah, nanti di ayat-ayat yang lain juga banyak. Itu maksudnya nanti kalau kita membaca ayat, kemudian kita mau mengartikan, memahami, oh ini mustarok gitu. Karena kalau saya artikan begini ini nggak cocok ini ayatnya begini. Kalau orang yang seneng ilmu agama benar menurut memang ya sama semakin haus senang. Jadi mustarok ini iftaf ngalan. Wazan istarokan. Istaroka, Istarok. sulasinya kan syaroka.
Ya, lanjut halaman 51. Nah, ini lawannya ini. Kalau tadi mustarok itu satu kata dua arti. Kalau mutarotif ini dua kata satu arti. Al-khamisu yang kelima adalah al-mutarodifu mutarotif. Mindaka ma qad ja'akal insani wa basyarin fi muhkam Qur'ani wal yammi wal bahri kadal adabu rijsun wa rijsun jaya awamu mindaka. Dari hal itu makot ja'a sesuatu yang datang kal insani seperti kata insan wa basyarin dan kata basyar fi muhkamil Qur'ani di dalam hukum Al-Qur'an. Wal yammi dan lafal yammi wal bahri dan lafal bahri. Kada demikian juga al-adabu lafal adab rijsun itu lafal rijsun wa rijzun dan lafal rijzun. Ja'a datang ya awaku wahai yang menerima taubat awal. Ada lanjut baca. Yakni al-mutaradifu walafgani fa'aksaru bi izain makna wahidin wa fil qur'ani kasirun minhu al-insanu wal basharu ay hayawanun natikun summiya bil awali linis yani wa bisani liduhuri basyaratihi. Nah, yakni maksudnya al-mutarodif. Yang dimaksud mutarodif itu dua lafdoni dua lafal fa'aksaro atau lebih. Jadi kan cuma dua lafal, bisa tiga lafal, bisa empat lafal. Bizain maknan wahidin dengan memakai satu arti. Kebalikan dari mustarok. Kalau mustarok itu satu kata dua arti atau lebih. Tapi kalau mutarodif dua kata satu arti. Dua kata atau lebih satu arti. Wahwa dan ia fil Qur'ani dalam Al-Quran kasirun itu banyak. Di Al-Quran juga banyak. Lafadznya banyak tapi artinya satu. Minhu diantaranya al-insan wal basyar. Insan dan basyarnya artinya sama. Manusia. Ai hayawanun natikun yaitu hewan yang bisa berbicara. Jadi insan dan basar itu ya artinya ya hayawanun natikun itu hewan yang bisa berbicara yaitu manusia. Summiya disebut atau dikatakan bil awali dengan kata awal yaitu al insan linisyani karena sering lupa. Kenapa manusia itu bahasa Arabnya insan? Karena dia nisyan sering lupa. Wabisanis dan sedang dipakai kata yang kedua yaitu basyar liduhuri basyaroti karena jelasnya kulitnya. Artinya kalau dia menggunakan insan itu karena memang sering lupa. Makanya dia pakai kata insan. Tapi kalau pakai kata basyar karena kulitnya kelihatan. Jadi kulitnya kelihatan. Makanya pakai kata basyar. Makanya nanti kalau misalnya kita nyusun kalimat bahasa Arabnya manusia kita mau pakai insan apa basyar ya harus disesuaikan dengan syakul kalami. Kalau misalnya berkaitan dengan ilmu misalnya, wah ini sering lupa saya pakai insan aja lah. Oh ini berkaitan dengan fisik, saya pakai kata basyar. Kayak kalau tulisan kayak gitu biasanya kalau dosennya pintar mesti wah ini orang bagus ini.
ini berkaitan dengan ilmu, maka dia bahasa Arab manusia pakai kata insan. Lalu karena ini berkaitan dengan tubuh atau fisik manusia, dia pakai bashar. Artinya sama-sama manusia. Paham? Ya kayak gini ini kalau belajar sastra Arab ini dosen sastra Arab mesti ngerti. Bahkan kalau dia Mahmudin ini ngerti, Khorim. Tapi kalau yang belajar ini mesti rata-rata ya mendalam tenang, belajar tenang. Karena yang namanya tafsir itu harus belajar ilmu tafsir. Kalau kita hadis ya harus tahu ilmu hadis. Jadi orang ngaji kaki langsung tafsir, orang ngaji kaki langsung hadis. Kalau yang modal baca kan yang penting hadis diputar-putar. Dia tidak tahu tentang ilmu hadisnya. Paham ya? Ya lanjut. Wal yami wal bahri bimakna wahidin wal adabu warijsu warijsu bimakna wahidin wal haraju biddayiku bimakna wahidin wallahu a'lam. Ya. Wal yami wal bahri, yamu ya lautan, bahrun ya lautan, bimaknan wahid menggunakan satu arti. Wal adabu warijsu ini artinya sama, adab bimaknan wahid artinya satu. Wal haraju waddayiku, haraj itu ya kesempitan, dayik juga kesempitan. Bimaknan wahid menggunakan arti satu. Nah, nanti kalau misalnya min haraj itu ada waddayiku, itu juga sama artinya, sempit. Jadi intinya gini, kalau mustarok dua kata arti satu, tapi kalau muradif dua kata, kalau mustarok itu apa itu satu kata dua arti, tapi kalau muradif dua kata satu arti. Itu di dalam Al-Quran banyak. Ya intinya nanti kalau kita menyelami membaca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, nah kita tahu, oh ini lafal muradif, oh ini mustarok. Paham? Ada pertanyaan silakan. Ini azab rijsun dengan rijazun juga azab ya sama. Tiga ini pak satu arti. Jadi kalau mutarotif itu dua atau lebih, maknanya satu. Kalau mustarok itu dua kata arti satu. Mustarok itu satu kata dua arti. Kalau mutarotif dua kata satu arti. Ini tantangan ini untuk mendalami tafsir ini. Ya ini ilmu kayak gini nih yang kuliah di jurusan Al-Quran dan ilmu tafsir ya harus ngerti. Ini tafsir lagi. Nanti kalau mengajar tafsir harus fokus ini dari sekarang. Asik aja tafsir. Kalau bahasa Arab agak kurang. Ya, kalau bahasa Arab ini kan hanya mempelajari tata bahasanya. Tapi ya itu kuncinya di situ. Sehingga kalau kita sudah belajar bahasa Arab, kemudian mau memperdalam ilmu-ilmu agama itu sudah enggak lagi. Kalau lembaga-lembaga kayak Darul Fatah itu ya, misalnya prodi-prodi kayak ilmu Al-Quran dan tafsir bahasa Arab, terus mahasiswanya itu dikarantina, itu jadi. Nah kalau Yayan kan
nggak dikarantina, pokoknya kuliah formalitas. Karena tak delok iki kan waktu saya masih ngajar itu kan pernah ada yang PPL dari Darul Fatah itu juga masih nol karena memang kayaknya nggak ada modal. Waktu ya ibaratnya masih anu lah awal-awal buka yang ini. Kalau dulu agak